Ikuti keseruan kami dengan saya Dina Fazayati Fakihah, Mahbubah Salabahira, Alifah Dania Shirin, Siti Kofifah Hairul Hisam. Belajar, 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 dan belajar. Tentunya bersama kami, gimana? Gimana lagi? Bersama kami, Mata Ilmu Biru Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bersama saya Mahbubah dalam program Mata Ilmu Biru Putih. Kali ini saya dan tim kedatangan tamu dari psikolog, yaitu Bapak Bagus Suprayogi Sarjana Psikologi. Kedatangan beliau disambut hangat oleh orang tua kami. Nah, ingin tahu apa yang akan dibahas? Ikuti terus sampai selesai ya. Pak Yogi menjelaskan bagaimana kita harus tetap bersemangat sekolah walau di masa pandemi ini. Semoga diskusi kita kali ini juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bun, gimana nih anak-anak di rumah selama belajar daring? Ada perubahan nggak motivasinya, semangatnya? Nah, gimana ya? Saya rasakan ketika anak-anak daring ini sepertinya semangatnya berkurang, Bun. Ya benar juga Bun, di rumah itu anak-anak tuh agak sulit diajak belajar karena secara virtual tuh, jadi nanti konsentrasinya pecah, kadang-kadang buka sosial media, nanti loncat lagi ke pelajarannya, jadi bikin pusing deh di situ. Ya benar banget itu Bu, karena kan mereka selama ini setiap sekolah selalu bertatap muka dengan guru, jadi mereka rasa tanggung jawabnya tuh ada, tapi begitu mereka daring di rumah tidak selalu kita awasi, nanti mereka sebentar curi-curi, sebentar curi-curi sosial media, dan kita sebagai orang tua tidak secara full bisa menemani mereka dari awal sampai akhir. Jadi gimana ya Bu? Punya kenalan kah atau gimana biar bisa Iya. bantu kita gitu ya? Kebetulan saya punya teman psikologis. Sepertinya beliau bisa membantu kita untuk mengatasi supaya anak-anak ini termotivasi lagi belajar. Bagus tuh, Bun, saya setuju. Coba saya hubungin beliau dulu ya, siapa tahu beliau bisa menemani kita di sini. Alhamdulillah ibu-ibu, ini Pak Yogi yang tadi saya ceritakan, kebetulan dia sudah bisa meluangkan waktu di sini. Siapa tahu dia bisa membantu keluh kesah kita supaya anak-anak kembali tetap semangat belajarnya. Perkenalkan Pak Yogi, ini orang tua dari sahabat anak-anak. Kebetulan mereka banyak berkeluh kesah tentang berkurangnya semangat anak-anak. Semoga nanti bisa membantu apa yang ingin disampaikan oleh ibu-ibu semua. Baik, mungkin nanti kita bisa sedikit sharing untuk sama-sama mencari solusinya. Bagaimana caranya kita supaya semangat belajar anak itu tetap terjaga, tetap bisa fokus dalam belajar, terutama di masa seperti ini. Belajarnya juga pakai daring atau online seperti itu. Baik, Pak, betul. Ya, jadi mungkin yang sering dirasakan orang tua dan anak-anak saat ini itu sama. Pasti mereka mengalami stres, mengalami tekanan-tekanan dalam kejiwaannya. Dikarenakan biasanya bertatap muka langsung dengan guru dan teman-temannya di sekolah. Dan kebanyakan orang tua dulunya ketika ngajarin tidak selama ini. Nah, hal tersebut harus dibicarakan dengan baik kepada suami di rumah, pasangan di rumah, bahwa akan lebih efektif jika berdua dan meluangkan waktu kepada anak-anak. Terutama ketika anak-anak belajar, kita letakkan dulu handphone kita, misalnya seperti itu. Jadi kita harus berkomunikasi yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak merasa dihargai. Baik Ibu, mungkin bisa saya akan coba bicara dengan anak-anak. Apa yang dirasakan anak-anak dengan orang tua atau guru pasti berbeda. Baik,
adik-adik semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya kabarnya semuanya. Tetap semangat? Tetap ya, wajib, harus semangat. Karena kondisi saat ini kita membutuhkan menjaga semangat kita untuk belajar. Itu yang harus kita jaga terus. Adik-adik mungkin merasakan ada perbedaan ya saat belajar langsung atau tatap muka di kelas dengan guru dan teman-teman dengan saat ini daring atau online. Ada nggak yang dirasakan perbedaan-perbedaannya atau ada perubahan-perubahan yang berbeda seperti itu? Ada? Mungkin ada yang bisa cerita apa yang dirasakan ketika belajar jarak jauh di rumah? Penjelasan gurunya mungkin nggak terlalu ngerti kalau dari sedangkan kalau mereka bisa paham. Lebih senang sekolah bertatap muka langsung atau jarak jauh? Bertatap muka langsung. Bertatap muka langsung. Berarti harapan kita sama semua. Ingin segera kondisi ini berjalan normal kembali. Nah, jadi adik-adik bisa mulai dari sekarang minta waktu kepada kedua orang tua untuk berbicara. Adik-adik kondisikan seperti berbicara kepada sahabat. Tidak apa-apa. Jadi kalimat-kalimatnya yang santun, yang sopan ketika mau mengungkapkan perasaan. Dan ketika ayah atau bundanya ketika komunikasi dengan adik-adik sedang melakukan aktivitas yang lain, misalnya pakai handphone dan lain sebagainya, bilangin aja, ya bud, taruh dulu nah handphonenya, adik mau ngobrol nih, kan gitu, bisa, tidak apa-apa. Dan untuk supaya adik-adik tetap semangat belajar, tanamkan dalam pikiran adik-adik semua bahwa sekolah itu tempat untuk adik-adik nanti sukses di kehidupan selanjutnya, di kemudian hari. Tanamkan dalam pikirannya adik-adik semua bahwa itu tanggung jawab adik-adik, tanggung jawab untuk mendapatkan pendidikan. Saat ini memang daring, saat ini jarak jauh, tetapi tidak menjadikan hambatan adik-adik untuk putus semangat atau patah semangat belajar. Kondisikan seolah-olah adik-adik berada di dalam kelas. Jadi mengasihkan, walaupun kenyataannya adik-adik hanya duduk sendirian dan melihat handphone atau laptop ya, biasanya begitu. Nah, munculkan pikiran itu seolah-olah adik-adik benar-benar berada dalam ruangan kelas, suasana yang mengasihkan. Mudah toh mengimajinasikan bahwa ini terjadi di dalam kelas. Ada teman sebangku, betul ya? Dulu berdiri di depan papan tulis, betul? Ya, jadi supaya adik-adik muncul semangat, iya kan? Adik-adik tidak merasa sendirian. Dan terus lakukan itu, munculkan imajinasi itu ketika ada Google Meet, iya kan? Misalnya seperti itu. Jadi bayangkan bahwa adik-adik mau masuk kelas, sehingga rasa senang ini muncul. Dan lakukan komunikasi dengan teman-teman dekatnya, sering sharing. Misalnya ada pelajaran yang kurang kita pahami, tanya. Kita harus bisa bertanggung jawab terhadap diri kita, terhadap waktu kita bermain media sosial, dibatasi, misalnya begitu. Jadi harus disiplin, misalnya 1 jam, 2 jam, misalnya begitu, atau waktu-waktu tertentu. Nah, itu kita harus komitmen. Jadi untuk menjaga semangat belajar adik-adik ketika ada rasa malas atau rasa enggan untuk mengerjakan tugas, adik-adik seperti yang tadi kita sampaikan di depan, ya. Bayangkan bahwa sekolah adalah tempat terbaik bagi adik-adik demi masa depan adik-adik, iya kan? Orang tua menyekolahkan kita tentunya ada maksud tertentu untuk kebaikan, supaya adik-adik mengerti tentang pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang harus ditanamkan. Buat bangga orang tua, ya kan? Buat bahagia orang tua. Itu yang nantinya akan membangkitkan semangat lagi ketika ada rasa malas muncul.
Atau bisa juga hubungi teman-temannya supaya semangat lagi. Tapi tadi teman-teman yang bisa memberikan semangat yang baik, ya, hal-hal yang positif supaya itu. Jangan milih teman-teman nanti yang sama-sama malas juga ternyata. Jadi malas dong, iya kan? Jadi harus menjaga semangatnya tetap baik, tetap besar semangatnya, ya. Dan semua dijalani dengan rasa bahagia, dengan rasa senang. Karena sesuatu yang kita senangi biasanya itu mengasihkan, betul? Iya kan? Nah, jadi seperti itu. Cukup mudah ketika kita semangat itu turun. Bayangkan teman-teman kita yang lebih keras, teman-teman kumpul-kumpul kita, ya kan? Pasti itu akan membuat kita senang. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Nantikan program kami selanjutnya yang tentunya lebih menarik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bagus Suprayogi, Sarjana Psikologi yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih kami ucapkan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balikpapan beserta guru-guru. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang selama ini mendukung kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus di Mata Ilmu Biru Putih. Ikutin terus program-program kami selanjutnya, kunjungan-kunjungan kami selanjutnya. Kami akan terus mendukung sebagai orang tua. Jangan lupa subscribe, comment, and like-nya ya. Mata Ilmu Biru Putih.